Sehat Pak? Sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Oke Pak Rizaldi ini merupakan Rinaldi Pak. Rinaldi. Kok tambah S ya? Terpaksa nanti kita potong kerbau gitu ya Pak. Iya betul. Ya Pak Rinaldi ini merupakan kaur keuangan ya. Kalau dulu seingat saya kaur keuangan itu sama dengan bendahara itu. Sekarang itu nggak tahu nih, beda-beda, ada bendahara dan juga kaur keuangan ya. Sudah berapa lama menjabat sebagai kaur keuangan di Desa Sikoran Pak? Ya udah 7 tahun. Sudah 7 tahun, udah lama ya. Oke baik, kepala desanya kenalan dulu dong ya. Oke. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu nih Pak Rinaldi ya. Kemudian kepala desanya siapa, bisa disampaikan kepada pendengar Ekstra Mania. Silahkan Pak. Oke, selamat sore. Sore kembali. Kepala desa kami, Desa Sikoran, namanya Pak Rasian Merasa. Pak siapa? Pak Rasian Merasa. Pak Rasian Berasa Pak ya. Rasian ya. Ya. Dan kebetulan beliau ada halangan baik. Saya dirobohkan datang ke sini. Jadi saya perkenalkan juga, mungkin nama saya tentunya. Iya, betul Oke. Pak. Oke, nama saya Rinaldi Brutu. Ya. Jabatan Kaur Keuangan. Ya, mungkin situ aja. Mungkin nanti kita lebih lanjut lagi Pak ya. Siap. Tapi saya penasaran dengan Desa Sikoran. Desa Sikoran ini kan terletak, kalau kita mau beranjak dari Aceh Singkil ke Sumatera Utara ya, tepatnya di Danau Paris gitu, menuju ke Tapanuli ya Pak ya. Ya, Tapanuli tengah begitu ya. Betul. Kita melintasi Desa Sikoran. Mungkin Bapak bisa kasih gambaran nih kepada pendengar Ekstra Mania di rumah ya, tentang gambaran Desa Sikoran terlebih dahulu. Desa ini di mana ya kan? Ya, seperti Bapak bilang tadi, Ya. desa kami ini sangat dekat dengan perbatasan Tapteng. Yang paling dekat sekali Desa Lembalno. Kesininya ya desa kami, Desa Sikoran. Yang jumlah jiwa 642 orang. 600-an Pak ya. Yang kakaknya 144. Gitulah untuk sementara. Oke, di sana penduduknya beragama Muslim, non Muslim Pak? Wah, di sana kami luar biasanya. Luar biasa di sana. Ada Kenapa, Muslim, ada Kristen. Heterogen Pak ya? Berarti Ada satu lagi aliran kepercayaan. aliran Ya, kepercayaan begitu. Katolik ada juga. Iya, baik. Suku juga banyak juga. Banyak juga begitu Pak ya. Oke ya, Desa Sikoran ini desa udah lama Pak ya? Sudah. Sejak tahun berapa tuh Pak? Dulunya Aceh Selatan udah ada Desa Sikoran Pak? Dulu Aceh Selatan itu namanya dulu itu bukan Sikoran. Jadi karena ada pemekaran, Napa Galuh jadi Sikoran, gitu. Oh, Jadi, dulunya satu desa. Satu desa itu, gitu ya. iya. Dimekarin jadi. Dimekarin lah gitu. Mungkin desanya terlalu gede Pak ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong nih, pemerintahan desa Pak Rasian tadi sudah berjalan berapa lama Pak? Beliau memimpin desa ini udah 2 periode. Oh, ini berarti periode terakhirnya begitu Pak? Iya. Oke, baik. Mungkin karena ini sudah lama juga ya, apa nih mungkin visi misi yang boleh deh di sharing ya, ke Ekstra Mania di rumah nih, Tentu Pak. saja visi misi desa kami, tentu saja untuk kami itu ingin meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat desa kami. Itu visi misi kita. Singkat Pak ya. Singkat Pak. Apa nih strateginya atau upaya-upayanya guna mewujudkan visi misi yang Bapak sebut tadi? Apalagi ini udah masuk ke periode keduanya begitu Pak ya. Sudah tentu lama saja gitu Pak, ya. seperti biasa kan. Strategi kita itu ya biasa saja, mungkin desa-desa yang lain. Sistemnya utama itu transparan Pak. Transparan. Ya, transparan. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apapun itu ceritanya, kita transparan lah Pak, kita ini. Nggak ada yang ditutupi begitu Pak ya. Betul Pak. Termasuk dengan mengikuti Desa Menyapa ini kan bentuk transparansi gitu Pak ya. Betul. Transparansi informasi tentang Desa Sikoran ini ya. Ngomong-ngomong, berapa sih dana desanya di sana Pak? Dana desa untuk tahun ini Pak. Iya, tahun ini. Iya. Kamu tahun sebelumnya juga boleh Pak. Atau dari tahun lagi sebelumnya lagi gitu kan. Iya. Biar banyak gitu kan. Ini siapa ini kita coba dulu apa. Soalnya kalau menyangkut dana ini Pak, kita nggak bisa Sembarangan gitu Pak ya. betul Pak. Nanti ada yang ini gitu kan.
Makanya mungkin secara garis besarnya aja sampai 1 Ya. miliar Pak. Nah, sampai Pak. sampai ya, Iya, sampai ya. satu lebih. 1 lebih begitu Iya. ya. Nah, ini kan oke lah, tahun 2020 saat ini juga sudah berjalan nih ya kan, COVID-19 ya kan. Iya betul Pak, betul. Nah, secara mungkin apa nih ya? Apakah terkendala dengan anggaran segitu, kemudian sekarang sedang COVID, lalu fokus dari katakanlah musyawarah desanya nih apa nih mau dibuatkan begitu Pak? Iya. Nah, Ya kalau kendala ya pasti ada. Hmm. Cuman ya dalam kendala ini kan kita pastikan kendala itu tidak jadi penghambat bagi kita kan gitu Iya, Pak. iya. Dan apalagi situasi sekarang kan ada COVID-19. iya. Dan seperti anjuran pemerintah ya kita harus mengikuti anjuran pemerintah, mengutamakanlah bagaimana penanggulangan COVID ini. Yang tadinya kita tidak ada anggaran untuk itu, tiba-tiba ada COVID ini ya. Mau nggak mau Pak, dana desa kita juga pasti ini. Ya terpaksa yang tadinya mungkin untuk porsi A jadinya untuk COVID gitu Pak ya. Betul. Iya. Jadi fokusnya kemana Pak untuk sedang pandemi ini Ah, anggarannya di sana? Ya, seperti yang diatur sama pemerintahan kita kan ada kita buat BLT, Iya. penanggulangan COVID itu seperti penyemprotan. Ini situ aja Pak mungkin. BLT berapa penerima, berapa Eh, KPM? BLT yang penerima itu 35 KK. 35 dari tadi 125 kakak Pak ya. 144 KK. 40-an kakak ya. Jadi begini itu Pak. Kenapa nggak banyak BLT? Iya. Jadi kita kan harus juga karena dana desa kita ini kan terbatas juga. Jadi bagi warga yang sudah dapat PKH dan bantuan lainnya, mereka ini nggak dapat BLT lagi supaya merata Pak gitu. Iya. Biar tidak tumpang tindih Pak ya. Betul Pak. Betul. Enak banget ya kan, dapat ini dapat itu gitu kan, Iya, di Pak. satu ini aja gitu kan. Mayoritas masyarakat di sana apa sih Pak pekerjaannya, Pekerjaan profesinya? petani Pak. Oh petani, Ya, petani sawah. sawah. Ya. Loh sawah Pak di sana? Sawah ada juga Pak. Saya tergambar Ah. di sana itu bukan sawah malah kayak hutan, sawit Memang gitu ya Pak. sawit juga, cuman kita lihat kesibukan. Kalau sawit ini kan hanya panennya 2 minggu sekali kan gitu. Iya. Jadi kalau sawah ini Pak rutin mereka kita lihat kan. Orang-orang itu ke sawah. Sawah gitu Ya. ya. Memang ada pengairannya, sungai atau apa di sana? Ada juga Pak. Ada ya. Iya. Oke, baik. Saya pikir di sana masih semacam hutan-hutan gitu, Pak. Jadi sawit gitu kan. Ada juga. Oke, berarti profesi banyak petani di sana, Pak, Petani ya? ya petani. Oke. Untuk fisiknya gimana, Pak? Nah, ini walaupun Covid apakah ada dimusyawarahkan sepakat nih tahun ini ada bangun ini, bangun itu gitu kan untuk melengkapi fasilitas di desa tuh. Ya tetap juga Pak. Kita jalankan juga ada beberapa pembangunan. Contohnya pengerasan jalan, rabat beton. Jadi tetap, tapi memang dananya ya terbatas. Terbatas gitu ya Pak ya. Iya. Oke, tapi kalau apa ya lihat misalnya fokusnya pun terbagi nih apa namanya untuk COVID juga, fisiknya juga tadi Bapak sebutkan juga sebagian adalah ya karena kita tahu ya kan COVID ini sangat berdampak. Kemudian kebutuhan Pak yang menjadi ya kan otomatis setiap tahunnya kalau sebelum masuk tahapan-tahapan anggaran begitu ya Pak, Ya. kan masyarakat nih bermusyawarah nih apa nih kesepakatan apa nih misalnya kita bangun itu. Nah di sana demikian Pak. Ya pastinya. Semua itu kan ada ketentuannya juga Pak. Itu masyarakatnya kan heterogen tuh, Ya. yang Muslim, yang non Muslim, Betul, kemudian betul. sukunya juga bermacam begitu ya. Apakah Ya. jadi untuk menyatukan suara-suara mereka begitu Pak, nggak susah itu Pak? Ya, kita sebenarnya sebagai pemerintah desa, aspirasi mereka itu kita tampung aja. Kita tampung semuanya. Nanti kita undang dusun per dusun. Kan gitu Pak ya. Jadi kita undang dusun ya, apa yang paling prioritas pertama, yang paling membutuhkan sekali di dusun itu. Jadi kalau semua aspirasi nggak mungkin kita bisa ini Pak kan gitu. Iya, Jadi yang paling prioritas Utama, sekali. prioritasnya begitu ya. Contohnya seperti kemarin itu mereka itu kan minta alat-alat pertanian, angkong dan mesin pompa air, semprot. Ya, kalau memang itu prioritas utama masyarakat Spot kita, itu.
Sekarang udah kita adakan itu, sudah kita bagikan jaring burung untuk sawah yang sudah panen kan. Nah, itu. Artinya kebutuhan masyarakat dalam hal ini yang bisa dibantu diakomodir melalui dana desa diupayakan gitu Pak. Ya? Betul Pak. Oke baik ya, itulah salah satu mungkin apa yang mensejahterakan rakyat di sana begitu ya, masyarakatnya gitu ya, dengan 600 jiwanya tadi ya. Pak Rinaldi, kalau misalnya kita ngomongin soal desa Sikoran Pak, ini kan desa di perbatasan gitu ya. Iya Pak ya. Kita menuju ke sana termasuk di pinggir jalan provinsi itu Pak ya. Kan Ya, itu pinggir lintasan, jalan lintasan, iya. lintas Lintas gitu ya, provinsi kan? Pak. Kan jauh Pak nih antara desa Bapak dengan pusat ibu kota di Singkil. Iya. Kan gitu. Betul, Jadi betul. gimana Pak untuk kepengurusan misalnya administrasi desanya dengan yang di sana, baru kemudian perhatian ya dari pemerintah daerah terhadap desa yang berada di perbatasan ini Pak? Ya seiring dengan waktu dan sekarang juga elektronik udah mulai canggih kan Betul, gitu. betul. Sebelum kita merapat ke pusat kota, kabupaten, kita kontak dulu sama dinas terkait supaya jangan kita perjalanan jauh jadi Iya, sia-sia benar. gitu Pak. Jadi ya inilah kita memanfaatkanlah situasi kan, karena kita juga di desa kita ada jaringan wifi, komunikasi kita bisa lancar Pak gitu. Fasilitas layanan publik di sana sudah lengkap Pak? Ya, Semacam misalnya kantor desa atau apa sekolah dan iya ya, kita sudah ada Pak. Kantor desa udah ada gedungnya, TK PAUD udah ada, balai pertemuan sudah ada lah Pak. Bahkan ini mau pekerjaan ini balai pelatihan TPA, tempat belajar agama. Iya, jadi TPA. Lagi sekarang pembangunan Pak. Oke, baik ya, menarik nih ya. Bapak kan nih orang pemerintahan desanya. Kita tahu nih Pak ya, di Kabupaten Aceh Singkil ini kan kabupaten yang heterogen gitu, bermacam-macam gitu ya. Ya. Untuk menyatukan nih satu suara, ada nggak jadi kendala pemerintahan desa sendiri ya, khususnya dengan berbagai macam apalagi perbedaan agama tadi ya, khususnya dalam hal mengelola pemerintahan desa di sana Pak? Sebenarnya ya bukan kita aja sekarang ini pemerintahan Iya. yang udah ada. Sudah kita pun kita belajar dari mereka. Bagaimana mereka bisa seperti Bapak bilang tadi, Iya. hidup rukun, Iya. beda agama, suku. Jadi ya kita belajar dari orang-orang tua aja. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Iya. Iya, gitu. Jadi respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di sana gimana Pak? Ya, respon masyarakat desa sangat mensyukurilah dengan adanya dana desa ini. Soalnya yang jelas sudah menyentuh masyarakat itu yang kita rasakan. Tadinya jalan pertanian kita nggak ada, sekarang udah terobos. Tadinya jalan mungkin becek sekarang udah ada pengerasan. Jadi sangat menguntungkan masyarakat. Di sana Banyak, Pak, ya. iya. Ya, apalagi ya itu tadi ya di perbatasan gitu yang Iya, jauh Pak, ya. jauh dari pusat kota begitu ya kan. Kemudian Pak, ini peran dari pemerintahan desa ya untuk memberikan sosialisasi, membina kepada masyarakat di sana tentang bagaimana sih menyampaikan program-program desa ini, mengimplementasikan program yang telah dibuat atau dimusyawarahkan atau disepakati begitu ya kan. Peran pemerintah di sana sejauh ini seperti apa Pak untuk mensukseskan nih hasil musyawarah, yuk kita sama-sama sukseskan begitu. Terkadang di masyarakat gitu kan lain lagi tangkapannya. Itu gimana? Ya itulah Pak istilahnya yang namanya kita bermasyarakat ini ya lumrahnya gitu Pak, istilahnya ya macam-macam lah pendapat itu kan gitu Pak. Cuman ya tetap kita percaya, maksudnya tetap kita optimis bahwa memang niat kita untuk membangun desa ya kita utarakan kepada masyarakat kita supaya tetap kerjasama mengawasi pembangunan ini. Apalagi kan begini juga Pak, banyak tuh ini kita nggak usah menutup mata begitu ya. Betul, kan Pak. Untuk desa begitu, pengelolaan dana desa ini kan banyak rawan Pak,
sudah banyak kasus begitu ya kan, korupsi dana desa, kepala desanya ditangkap dan lain sebagainya. Bentuk pengawasan mungkin dari warganya Pak, supaya nih jangan deh desa gue ya bermasalah di ini dan ini segala macamnya begitu Pak. Iya, iya. Seperti apa di sana Pak untuk warganya ikut mengawasi begitu ya? Jadi kita kan ada aturan juga dari pemerintah, atasan kita. Setiap desa itu kan harus transparan. Dengan adanya infografi, itu kan salah satu transparan. Jadi kita memang transparan dengan infografi yang ada itu mereka bisa baca. Ya, tentu saja masyarakat pun memantau apa saja dana-dana itu kemana gitu kan. Dan tidak mungkin ketinggalan juga BPG. Jadi beliau juga memantau, memberikan masukan gitu, kepada kita, mengkritik gitu. Ini salah nih, tolong dilurusin gitu, dan kita Pak. pemerintah desa gitu kan. siap dikritik. Oh gitu. Ya, Pak. Untuk maju kan gitu Pak kan. Welcome gitu. Welcome. Bukan anti kritik gitu Pak ya. Bukan. Justru kritik untuk membangun itu kan sangat kita apakan Pak. Okay. Berarti kalau tidak kritik Pak, berarti bisa nanti hancur desa kita. Gitu, diam-diam aja. Diam aja gitu. Iya. Saya mau ke layanan pendidikan dan layanan kesehatan di sana. Seperti apa Pak? Pendidikan ya kita seperti saya bilang tadi Pak, bidang pendidikan kita juga ada juga TK PAUD. Nah, itu desa yang apa Pak kan? TPA. Nah, itu. Kalau kesehatan ya posyandu, posbindu banyak juga Pak. Ya. Artinya layanan kesehatan juga menjadi perhatian bagi pemerintahan desa begitu Pak ya, yang rutin dilakukan setiap minggu atau setiap bulannya begitu Pak. Setiap bulan Pak. Setiap bulannya. Kalau sekolah di sana dari SD SMP ada Pak? SD ada kita SMP ke Biskang. Jauh Pak malah ke sini ya? Ya, tapi kan ada bus juga Pak. Busnya itu siap antar jemput itu siap, setiap Pak. hari gitu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ke ini tadi BUMK Pak, Badan Usaha Milik Kampung gitu kan. Iya. Secara nih ya biar seluruh desa punya. Nah, bagaimana nih di Desa Sikoran? Apakah sudah maksimal atau bagaimana begitu ya? Iya. Oke. Memang BUMK kita ada. Untuk saat ini belum maksimal. Belum maksimal Pak tapi kita tetap optimis ke depannya. Kita musyawarahkan dengan masyarakat supaya BUMK desa ini menghasilkan PAD bagi desa. Ini nih yang paling penting. Kenapa? Namanya BUMK, Badan Usaha gitu ya. Betul. Yogianya memberikan pendapatan kepada desa ya. Bidang apa Pak untuk kegiatan usahanya di BUMK tersebut Pak? Di Sikoran itu mengadakan sembako. Ya. Oke, baik. Sembako ya. Sembako ini kebutuhan masyarakat nih. Betul. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan nih Pak nanti BUMK-nya bisa lebih maksimal ya. Amin. Ya, saya ke potensi desa. Tadi kita sempat berbincang nih bagaimana kita bisa gambarkan Bapak nih potensi yang bisa digali di Desa Sikoran. Iya. Potensi Desa Sikoran ini sebenarnya potensinya sangat luas Pak. Arti kata sangat banyak sekali kita untuk potensi desa kita gali. Contohnya di desa kami itu ada wisata air terjun yang namanya Lairitik. Terus galian Lairitik. Air terjun. Iya betul. Air terjun. Iya. Sejauh ini gimana Pak? Apakah sudah terpromosikan atau sudah ada kepedulian mungkin dari desa untuk mengelola itu? Iya, memang kita sudah kemarin udah ada rapat juga ataupun silai musyawarah untuk desa, masyarakat desa. Kita ini supaya wisata air ini kita kelola. Digarap begitu Pak. Tapi karena situasi kondisi sekarang ini, yang tak terduga ada COVID ini sehingga anggaran dana desa pun ya mau tidak mau ya harus kita ini bagi-bagi kan. Apa yang perlu dibutuhkan untuk bisa akses jalan gimana? Jalan itu inilah untuk renovasi jalan. Akses jalannya yang belum bagus. Itu jauh dari jalan utama Pak? Iya jauh. Jadi butuh dana lah. Jadi kalau kita anggarkan dana itu nggak sanggup gitu. Jadi sejauh ini upaya-upaya untuk bisa
katakanlah mengembangkan atau menggali potensi air terjun tadi Pak, gimana Pak? Ya. Apakah misalnya sudah mencoba ke dinas terkait ya, karena mungkin ketersediaan dana desanya masih kurang begitu, tidak mampu, coba deh, mana tahu ya kan. Iya betul. Kami juga udah juga berusaha Iya. ke dinas terkait ini supaya wisata air terjun Lairitik ini dibuka gitu, istilahnya jalannya pun aksesnya diperbaiki ke sana kan. Selama ini Pak sering dikunjungi oleh warga, pendatang, sering. warga setempat. Ya, Mungkin warga yang tahu setempat, aja gitu. Ya, yang tahu aja. Yang tahu aja. Padahal lumayan ini bagus. Bagus Pak ya. Kalau akses jalan tadi udah bagus. Gitu dia. Mungkin Bapak perlu nih gandeng anak-anak mudanya supaya memviralin itu Pak. Ya betul. Memang Mungkin awalnya bisa jadi dari Facebook terlebih dahulu begitu kan, dari Facebook dulu gitu kan, memang Instagram gitu betul, kan. betul. Anak muda sih rajin ke sana. Cuman ya gimana? Umum ini kan kita perlu umum juga kan gitu Iya kan. betul ya. Tapi yang paling dibutuhkan adalah akses jalan. Akses tadi ya. Ya kalau jalannya udah bagus enak Bagus, aja otomatis, dari Pak. situ gitu kan. Bisa mendapat apa juga ini kan Ya, gitu. tapi dalam rencana pihak desa itu sudah masuk dalam perencanaan Sudah. bagaimana Iya. bisa digali potensi itu ya. Ya udah kita rencanakan juga. Oke, baik. Saya catat itu air terjun apa tadi, Pak? Air terjun Lairitik Lairitik ya. Iya. Ternyata ada juga wisata di sana ya, karena ada. kan banyak tuh Pak kalau kita lihat keluar gitu ya, di katakanlah di Jawa atau di mana begitu ya. Mereka desa yang fokus terhadap wisatanya begitu Iya. Pak. Banyak yang sukses Pak. Betul. Bahkan salah satu desa tersukses tuh di daerah mana tuh ya, Jawa Tengah atau mana gitu yang sukses begitu Pak, katakanlah omsetnya bermiliar-miliar, bahkan perangkat desanya bisa pakai mobil gitu. Apa nggak kebayang bisa seperti itu kan begitu Pak. Betul. Ya. Kemudian selain potensi apa tadi air terjun tadi, apa lagi tadi Pak? Ya di sana ada juga bisa kita bikin galian pasir. Galian pasir itu ada di sungai. Ada di sungai Pak ya. Yang mungkin kalau dikelola baik gitu kan bisa menghasilkan juga. Ada juga tuh Pak ya. Iya. Oke, baik. Tadi di luar ini sempat Bapak berbincang, Bapak katanya punya sanggar. Iya betul. Gimana sanggarnya sekarang Pak kondisinya? Terus bidang apa sih yang digeluti begitu Pak? Ya ini sedikit dulu ini pribadi kan gitu. Ya nggak Tapi tetap apa-apa gitu pribadi kan. larinya ke masyarakat. Ke masyarakat banyak, gitu kan. Karena iya. kan impactnya, dampaknya kan Betul. ke masyarakat gitu Iya, kan. Iya, betul. Jadi kita punya sanggar Pak di sana. Hmm. Nah, karena kita lihat tadi seperti potensi desa itu. Iya, Nah, betul. jadi potensi desa itu kan hutannya masih ini. Kental di sana, masih Kadang-kadang banyak kayu-kayu. ladang-ladang kita itu kan. Ladang ada kayu-kayu Iya. yang bisa kita gunakan gitu. Jadi kita sanggar itu punya sanggar seni ukir. Sanggar seni ukir Iya, Pak ya. namanya Anugrah. Ya, jadi tadinya saya tuh gini Pak, berencana supaya muda-mudi ini yang tidak ada kegiatan contohnya Iya, Pak. iya. Mari kita sama-sama. Bukan kasih kegiatan yang positif begitu Pak ya. Mari kita sama-sama membuat kegiatan positif kan gitu Pak kan. Iya. Dengan mengadakan buka sanggar ini kita ukir dari contohnya dari kayu itu gantungan-gantungan kunci. Iya. Itu Bapak yang ngajari sendiri atau nyari guru Pak? Saya sendiri. Oh Bapak yang ngajarin iya. sendiri. Ya, Oke, kebetulan gimana ya, saya lama juga merantau di Jawa Barat. Jadi saya terinspirasi di situ. Mereka itu dari bahan tempurung aja. Iya. Tempurung. Iya, Itu mereka ciptakan nilai ekonomi yang ini bisa menciptakan nilai ekonomi ya. Iya. Jadi saya terinspirasi kenapa desa kami begini banyak istilahnya gitu, Pak. potensinya, maksudnya kita Bahannya gitu Pak ya. bahan. Memang ya mikro Pak ya. Iya. Nilai ekonomi kecil. Iya. Jadi saya kemarin itu buatlah proposal, singkat ceritanya buat proposal ke Pemda. Ya, jadi dari Pemda merespon, merespon itu Pak. Iya. Jadi merespon itu proposal kita tadi dari UKM memberikan fasilitas. Tapi ada juga tapinya nih. Kenapa Pak? Kenapa ini? Jadi ibaratnya bertepuk tangan sebelah saya. Kenapa? Nggak bunyi dong kalau Ya bertepuk itu tangan terus tadi. sebelah, gitu. Kenapa gitu Pak? Yang sebelahnya nggak ada. Nggak gitu ada. kan? Jadi nggak ada respon. Maksudnya butuh relasi. Relasi arti kata ya malum lah Pak. Kita ini desa kan Iya, jauh dari iya, Pak. iya, Relasi pun iya, kurang. iya. Kan gitu Pak. Iya.
pemasarannya pemasaran begitu, Pak. pun kurang. Jadi butuhlah relasi Pak gitu. Nah, Ya mungkin kan bisa digandeng misalnya katakanlah apa nih, biasa kalau gantungan kunci dan lain sebagainya bisa untuk oleh-oleh wisata begitu ya kan. iya Pak. Bangun sinergi dengan BUMK. BUMK yang punya ini wisata yang lagi katakanlah di Pulau Banyak Ya, begitu, itu tadi, atau Pak, ya. bisa juga nih gandeng UKM dinas UKM, terkait kan iya. begitu, mereka kan lebih banyak relasinya. Ini ada nih produk ini tapi sulit ini untuk memasarkan. Nah, gimana kira-kira kalau ditaruh di toko ini atau di sini atau di mana gitu kan? Nah, Iya iya. Emang kemudian juga mereka kan terkadang punya event di luar gitu kan, antar kabupaten kota. Nah, ini mungkin bisa jadi cendera mata nih khas Aceh Singkil begitu Pak Iya, kan. iya. Jadi saat ini gimana Pak kondisinya Pak? Apa Ya, masih fondasi- berjalan atau aduh sudah enggak lagi nih Pak? tergantung ini Pak. Jadi kalau ada orderan kita jalankan, kita buat. Jadi aturannya itu kita nggak usah tunggu orderan. Jadi kita produksi. Iya. Kan gitu Pak. Jadi ini tunggu ada dulu orderan baru kita produksi kan gitu. Dan saya yakin Iya, iya. Sanggar ini sangat membantu sekali ekonomi menengah lah saya bilang, Iya, seperti iya. kami yang di desa Sikoran. Karena kenapa? Seperti gantungan kunci tadi kan nilainya kan memang 5.000 gitu Iya. kan. Nah, cuman kan nggak terasa itu. Nggak terasa, tapi kalau banyak Pak kan menghasilkan nilai ekonomi juga. Iya betul ya. Apalagi mungkin anak mudanya yang nggak berkegiatan, nggak punya pekerjaan, Ya, bisa direkrut di bisa, situ Pak. Pak ya. Santai lagi kerjanya gitu, nggak panas-panasan itu Pak ya. Oke, itu kan pribadi Bapak. Jadi Ya. Bapak mungkin kan untuk pembiayaan, untuk pemasaran, kenapa nggak misalnya BUMDes-nya ikut di situ, atau mungkin Bapak bisa terlibat dalam BUMDes itu Pak untuk bisa memasarkan itu? Ya inilah Pak. Memang saya juga udah ini juga koordinasi sama pengurus BUMK. Iya, iya. Nah, supaya ini bagaimanapun caranya aturan mainnya supaya ini kerjasama nantinya ke depannya. Iya, Ya. betul. Soalnya saya bilang tadi ini sangat membantu perekonomian lah. Iya. Iya. Walaupun mikro gitu Pak. Istilahnya saya yakin karena saya terinspirasi dari Jawa Barat tadi. Iya, iya. Kok mereka kerjanya itu aja dari hasil Bisa hidup gitu kan. tapi kok bisa? Kenapa kita di sini ke desa Sikoran ini kok nggak bisa kita, padahal begitu apanya potensi desa kita Iya. banyak sekali Iya. yang bisa kita kelola kan. Iya. Cuman ya saya yakin pasti bisa lah. Iya. Cuman proses Pak ya. Proses ya kan, nggak Proses, mudah ya. tuh Pak ya, Iya. apalagi untuk menyatukan perlu musyawarah lagi Dan, ya kan. dan saya yakin Iya. Pemda juga nggak tinggal diam, Iya. pasti melihat lah kan Iya, gitu betul. Pak ya. Iya betul itu Pak ya, apalagi misalnya katakanlah ya kalau misalnya ini kan jalan lintas nih, apalagi kalau misalnya mendukung nih segalanya, katakanlah wisatanya mendukung, otomatis orang lewat banyak begitu kan, nampak lihat dipajang atau di mana ada gerai semacam gerai gitu kan. Ya apa nggak orang tertarik singgah kan gitu Pak. Nah itu Ya, juga betul, dan betul. juga tentunya promosi kan sekarang sudah sangat mudah Pak. Contohnya nih Facebook, Ya, ya. Instagram, sosial media, dari grup WhatsApp, banyak Pak sekarang media-media yang bisa untuk promosi itu. Bahkan radio ini juga bisa kan gitu Pak. Iya, justru itulah saya juga terima kasih pada Extra FM mengundang kita pada sore hari ini. Iya, iya. Dan saya Iya. tahu ini bukan hanya maksudnya ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini ada dampaknya lah. Iya benar. Itu sebenarnya kita inginkan begitu Pak ya. Artinya apa yang menjadi ya katakanlah potensi-potensi di desa ini bisa tergali. Sayang kan Pak, Iya. seperti halnya air terjun kan nggak semua desa punya itu Pak. Betul, Kan betul. itu kan kekayaan alam yang dikasih Tuhan gitu kan. Ini kebetulan di desa ini jadi udah ada, tinggal bagaimana kita memanfaatkan itunya gitu. Jadi anak mudanya di sana pada ngapain Pak? Kebanyakan Ya, Pak di jadi- sana kesibukan. Begitulah Pak istilahnya. Ya biasa namanya juga ya di kampung kan Pak. Iya. Cuman ya kita sementara ini kan kita sebagai pemerintah desa kita harus optimis selalu Pak, Iya. optimis kan bahwa perubahan itu pasti ada. Ya jangan kita istilahnya mengalah lah gitu Pak. Walaupun berjalan di tempat jalan dulu kan gitu. Gitu dia. Iya.
Itu kan Desa Sikoran termasuk desa yang dekat dengan perusahaan Pak di situ Pak ya? Iya, betul. Jadi gimana masyarakat di sana ada yang juga menjadi karyawan di perusahaan itu gitu Pak? Rekrut Ada. kerja di sana? Iya, ada Pak. Ada juga karena kita dekat dengan PT Delima. Delima. Banyak loh masyarakatnya yang terekrut bekerja di sana. Artinya dalam hal ini kan ekonominya terbantu begitu Pak ya? Ya, betul Pak, betul. Oke, baik. Memang kalau tidak salah di sekitar beberapa waktu yang lalu begitu ya, Iya. karena memang di sana sektor pertanian padinya cukup bagus Pak kalau tidak salah ya. Jadi pernah Pak Bupati panen padi itu di sana tuh di mananya Pak? Di Lembalno. Oh di Lembang, Ya. sebelahnya lagi Pak ya. Ya, Saya tapi pikir di kita situ. tidak kalah sama Lembalno juga Pak. Iya. Hmm. Luasnya apa kita sana, lahan sana, sawah kita. Sawahnya gitu. Bahkan produksi terus. Arti kata terus menghasilkan. Iya. Itu dikonsumsi sendiri atau dijual juga kepada ke masyarakat lain gitu Pak? Kalau yang apa ya konsumsi terus dijual selebihnya kan gitu Pak. Itu tadi. Oke baik ya, menarik nih Stromonia semua. Ayo yang ingin bertanya silahkan di 0811 648 1048 ya. Pak kira-kira nih ya kalau misalnya andai kata nih ya kan nih dana desa kan sejak 2014 Pak ya, 2014 atau 2015 begitu kan. Iya, Sudah 2015. 15 ya udah berjalan nih ya kan, dan secara ini kan sudah memberikan dampak ya, dampak positifnya ya terutama bagi desa deh. Andai kata misalnya ini dana desa nggak ada lagi, wah kebayang nggak sama Bapak? Oh, dana desa Pak ya. Ya mau nggak ada lagi gimana, kebayang nggak sama Bapak nih? Ya kita harus siap Pak. Hmm. Iya, kita harus siap itu semua. Maksudnya ya kita kan sudah ada fasilitas ataupun bangunan-bangunan ya kepada masyarakat, kita masyarakat ya sama-sama lah kita jaga aset-aset desa kita ini yang sudah ada, dan kita harus mandiri. Iya. Iya, kita harus mandiri lah Pak. Artinya udah siap juga, Ya, mau nggak mau siap. ya kan? Mau nggak mau harus siap begitu ya kan? Harus siap. Harus siap gitu ya. Kemudian apa yang ingin diciptakan di desanya? Ini nih Pak, ini pertanyaan secara umum, apa yang ingin Bapak ciptakan bersama pemerintahan desa Bapak di desa Bapak tentunya. Ya seperti awal tadi mungkin Pak ya, kita ingin menciptakan desa kita itu ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya lah tentunya Pak. Sejauh ini Pak, dari gambaran Bapak, apakah masyarakat ini sudah benar-benar tersejahterakan, terbantu lewat adanya dana desa? Jelas Pak, terbantu lah Pak. Ya, karena contohnya bangunan kita tadi, tadinya jalan yang tidak ada, kita adakan jalan karena dana desa ini ya sangat membantu lah Pak dengan adanya dana desa ini. Oke ya, makanya kalau bisa jangan di stop dulu gitu kan. Kalau bisa ditambahin gitu kan Pak tahun depan gitu kan. Oke. Sebelum saya tutup nih Pak, untuk pengelolaan pengelolaan dana desa semacam dikelola kemudian ada nggak kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam pengelolaan dana desa ini Pak? Ya kalau kendala, istilahnya sih kendala itu pasti ada. Cuman kendala itu kan tidak menghambat proses kita untuk membangun desa ini Pak kan. Ya seperti biasa kita kan ada aturan mainnya Pak. Kita ikutin aja Pak, istilahnya jalur-jalurnya gitu Pak kan. Tidak ada kendala. Ya utamanya itu tadi lah, kita ajak masyarakat lah sama-sama kita bekerja sama. Bukan istilahnya hanya kami pemerintah desa. Mari kritik kami pemerintah desa untuk kemajuan desa kita, itu aja Pak. Oke ya. Apa nih pesan Bapak untuk masyarakat Bapak di sana Pak? Ya pesan masyarakat untuk masyarakat kami desa Sikoran ya, mari kita sama-sama untuk membangun desa kita. Ya tentunya kami pemerintah desa siap untuk menerima kritik dan saran untuk tercapainya desa yang maju dan sejahtera Pak. Nah, itulah istilahnya pesan kita. Dan berhubungan saat ini karena kondisi COVID-19 ini Pak belum berakhir ya, tetap juga kita mengikut peraturan pemerintah kita. Jangan lupa pakai masker kan gitu Pak ya. Jangan lupa pakai masker ya kalau keluar rumah ya, dan hindari kerumunan. Sudah ada kasus COVID Pak di desa Bapak?
Oh nggak ada Pak, Warganya nggak ada. nggak ada. Alhamdulillah, berarti warga Bapak sehat-sehat gitu ya kan? Sehat, Pak. Kalau vaksinasi gimana Pak di sana Pak? Inilah Pak. Hmm. Kita juga ya kita pesankan pada masyarakat, marilah rame-rame kita bervaksinasi demi menjaga kesehatan kita masing-masing. Nah, kita ikut anjuran pemerintah kita. Sejauh ini antusias warga Bapak ikut vaksinasi gimana? Ya memang ada sebagian juga yang gimana Pak ya, belum semua. Tapi kita tetap, pemerintah desa tetap menganjurkan Pak. Ada yang menolak gitu kan? Iya. Belum percaya, nggak percaya ke COVID gitu Pak Iya, ya? jadi kita ya gitulah Pak, namanya juga desa banget Ya, ya gitu. namanya di masyarakat itu orang banyak berpikir A, B, C, dan D gitu kan. Tapi bagaimana kita sama-sama mensukseskan vaksinasi ini Pak ya? Iya betul. Vaksinasinya di desa, datang langsung ke desa petugasnya atau Kita gimana, Pak? ke puskesmas Pak. Oh, ke Ya, puskesmas. setelah kita data masyarakat kita kasih ke puskesmas mereka divaksin. Nggak ada pemaksaan kan Pak? Nggak ada. Nanti disuruh ambil BLT harus vaksin dulu, nggak gitu Pak? Ya kita kan tetap istilahnya kita anjurkan. Mm-mm. Nah, kita anjurkan itu. Tapi nggak wajib itu kan Pak? Ya istilahnya kan gimana kita bilang ya, wajib nggak wajib kita harus anjurkan. Cuma memaksa kalau kita maksa nanti itu ya melanggar itu. Melanggar gitu kan Pak? Cuma demi kesehatan dan kita anjurkan sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita wajib divaksinasi kan gitu Iya, Pak. pemahaman gitu ya Iya, kan, itu Pak. yang perlu dipahamkan gitu ya kan. Oke Pak, terakhir nih Pak, harapan ke depan untuk kemajuan desa Bapak, desa Sikoran. Ya harapan kami pemerintah desa Sikoran ya seperti saya bilang tadi ya, besar harapan kami perwisata yang ada di terjun Leritik tadi, supaya kiranya pemerintah yang terkait itu masih membantu kami lah. Usulan Pak, usulan udah dilayangkan belum, misalnya ke dinas pariwisata atau dinas PU gitu Pak, bagian jalan gitu. Udah coba belum Pak? Ya kita sih usul sih udah Pak. Oh sudah ya. Ya. Tapi mungkin belum ada balasan Iya, atau jawaban soalnya kan usulan tadi. banyak Pak. juga Pak daerah-daerah yang ini kan gitu Pak. Ya. Tapi setidaknya sudah diusulin Ya, gitu kan. kita Pak usulin bahkan aspirasi untuk apa dewan-dewan kita ya kita juga usulin kan gitu Pak. Oh iya. Masuk juga tuh ya Pak Iya. ya. Di daerah pemilihannya tentunya Pak ya, karena memang ya siapa lagi gitu kan kalau nggak kita gitu Pak. Atau mumpung ada juga wakil rakyatnya di parlemen begitu Pak ya. Baik, saya mau tutup Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya itulah mungkin satu lagi ya mungkin ya. Iya. Harapan saya kepada masyarakat kami desa Sikoran. Ya. Ya maaf kalau saya memang apa ya, memang saya tahu semuanya itu dasarnya di situ. Apapun itu Pak, apapun niat kita, niat luhur kita, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dasarnya di situ semua Pak, iman. Iya, iya. Betul nggak Pak? Iya betul ya. Apapun Ya, agama Anda, iya kalau tingkatkan iman Anda. ya kalau mau udah beriman ya kan. Iya, Mau betul. korupsi aja takut. Takut, kan. Pak. Takut sama Tuhan gitu kan. Iya, itu tadi. Mari kita tingkatkan keimanan kita. Iya, ya. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Mudah-mudahan sukses dengan desa Sikorannya, sukses dengan apa yang sudah direncanain begitu ya. Iya, Pak. Dan ya mungkin ini juga untuk ekstra mania semua yang berada di Aceh Singkil yang ya mungkin mau cari, biasa nih anak-anak mudanya mau cari-cari wisata-wisata baru, menggali wisata baru. Ini bisa dipromosiin, datang ke Sikoran, ada air terjun begitu Leritik, ya. ya. Leritik yang bisa dikunjungi ya. Saya nggak tahu nih gambaran air terjunnya seperti apa. Tinggi nggak Pak? Tinggi Pak. Tinggi Iya. ya. Kalau hujan gimana Pak? Luas. Bisa nggak? Bisa. Tetap bisa. Ya ada jalur tertentu dia Pak. Nah, airnya jernih Pak? Jernih. Nah, ini nih ya. Penasaran silahkan datang aja langsung ke sana gitu Betul, kan, betul. sambil promosiin juga ya.